Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi yang berjudul Meyakini Kitab-Kitab Allah menjadi generasi Al-Quran yang toleran. Kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan kepada nabinya ada 4, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan terhadap kitab-kitab Allah merupakan salah satu pokok ajaran dalam rukun iman. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah memiliki pelajaran dan petunjuk yang berasal darinya. Keyakinan terhadap kitab-kitab Allah, Al-Quran juga merupakan sebagai sumber dan petunjuk yang terakhir. Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Allah menurunkan Al-Quran untuk memberikan petunjuk tentang cara hidup yang baik dan benar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran juga sebagai pembeda. Al-Quran juga membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pribadi. Al-Quran yang pertama, keberagaman sebagai rahmat. Al-Quran menegaskan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan agama adalah merupakan bagian dari kehendak Allah yang harus diterima dan dihormati. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13, Allah berfirman, Wahai manusia, sesungguhnya telah kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Toleransi dalam beragama. Islam mengajarkan kita untuk menghormati agama lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam beragama. Sesungguhnya telah jelas mana yang jalan yang benar dan mana yang salah. Kemudian berikutnya kita akan melihat toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sejarah kehidupan beliau. Yaitu yang pertama seperti perjanjian Hudaybiyah. Salah satu contoh toleransi Nabi Muhammad adalah ketika beliau menandatangani perjanjian damai dengan kaum Quraisy dan beberapa suku yang lain. Meskipun terdapat perbedaan agama dan keyakinan, ini menunjukkan bahwa beliau mengajarkan untuk berdamai dan bekerja sama meski berbeda keyakinan. Kemudian dengan ahli kitab, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sikap terhadap umat Yahudi dan Nasrani. Beliau mengakui bahwa mereka adalah ahli kitab, orang-orang yang memiliki kitab wahyu sebelumnya dan menghormati mereka. Kemudian berikutnya kita akan melihat toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sejarah kehidupan beliau. Yaitu yang pertama seperti perjanjian Hudaybiyah. Salah satu contoh toleransi Nabi Muhammad adalah ketika beliau menandatangani perjanjian damai dengan kaum Quraisy dan beberapa suku yang lain. Meskipun terdapat perbedaan agama dan keyakinan, ini menunjukkan bahwa beliau mengajarkan untuk berdamai dan bekerja sama meski berbeda keyakinan. Kemudian dengan ahli kitab, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sikap terhadap umat Yahudi dan Nasrani. Beliau mengakui bahwa mereka adalah ahli kitab, orang-orang yang memiliki kitab wahyu sebelumnya dan menghormati mereka. Toleransi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menghormati perbedaan agama, yaitu menghormati hak orang lain untuk memeluk agama dan keyakinan yang berbeda, serta tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang kedua, menghindari kekerasan dan toleransi, yaitu menjaga sikap saling menghargai dan menghindari tindakan kekerasan atau ujaran kebencian terhadap sesama, baik itu antar sesama muslim maupun dengan umat yang lain. Kemudian menegakkan kerukunan dalam masyarakat, yaitu menggalakkan kerjasama antar umat beragama dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Berikutnya,
menjadi generasi Al-Quran yang toleran. Menjadi generasi Al-Quran yang toleran adalah komitmen untuk hidup dengan prinsip-prinsip Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami dan mengamalkan nilai toleransi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat menciptakan masyarakat hidup yang damai, harmonis dan penuh kasih sayang serta menjaga kehormatan dan persatuan bangsa. Dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi umat yang dapat menjaga toleransi, perdamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan kita, baik dengan sesama umat Islam maupun umat beragama lainnya. Baik, sekian video media pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.